Teman-teman sekalian, ada orang yang datang kepada Hasan Basri rahimahullah, 3 orang. Tiga-tiganya punya masalah nih. Yang satu datang mengatakan, wahai imam. Imam itu kalau kita kiai di Indonesia ya. Saya sudah lama sakit, tidak pernah sembuh. Sudah berobat sana sini, tabib ini, tabib itu, tapi belum sembuh. Apa saran Anda? Kata Hasan Basri, istighfar dan bertobat kepada Allah. Tapi yang benar, yang nasuha, yang tulus kepada Allah. Orang itu pulang. Masuk orang kedua. Dari sini perbanyak istighfar ya, kata Hasan Basri. Bukan cuma istighfar dan tobat saja pulang, enggak. Perbanyak. Lisanmu selalu astagfirullah wa atubu ilaih. Terus sampai engkau melihat jalan keluarnya. Dah, datang orang kedua mengatakan, wahai imam, saya sudah lama menikah. Ini saya sama istri saya, kebetulan sama istri datang ke rumah Hasan Basri. Rahimahumullah semuanya. Lalu dia mengatakan, kami sudah 10 tahun menikah, belum punya anak. Apa saran Anda? Kami sudah coba ke tabib ini, tabib itu, tapi juga tidak bisa. Ya, kami dapatkan solusinya. Kata Hasan Basri, perbanyak. Garis bawah kalimat perbanyak. Perbanyak istighfar dan taubat. Amalkan. Pulanglah orang itu. Orang ketiga datang mengatakan, wahai imam, saya sudah lama bekerja, bertahun-tahun, tidak pernah kaya seperti fulan. Ditunjuklah orang kaya di negeri itu gitu. Dulu itu di kota Basra ya, di Irak. Maka kata Hasan, dan saya sudah coba kerja ini, kerja itu, tetap aja begini keadaan saya sudah sekian tahun. Apa saran Anda? Kata Hasan Basri, perbanyak istighfar dan taubat. Waktu pulang 3 orang ini, berkata pada saat itu teman-teman sekalian, murid-murid Hasan Basri, ada dalam atharnya dikatakan istrinya, bertanya, kenapa Anda cuma menyuruh istighfar dan taubat, padahal orang-orang ini mungkin butuh sesuatu yang lain gitu. Maka apa kata Hasan Basri, tidakkah engkau membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala tadi dalam surah Nuh itu ya, Nuh berkata kepada kaumnya, wa qul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya, Nuh berkata beristighfar dan bertobatlah pada Tuhan kalian karena dia maha menerima taubat hambanya. Yursilis sama alaikum midrara, maka dia akan turunkan rezeki yang banyak dari langit. Wa yumbitkum bi amwali wa banin, dan dia pasti akan menambahkan buat kalian harta yang banyak dan juga keturunan. Jadi luar biasa manfaatnya. Imam Nawawi berkata rahimahullah, para ulama telah sepakat bahwa taubat dari seluruh perbuatan maksiat adalah wajib hukumnya. Wajib dilakukan dengan segera dan tidak boleh ditunda. Apakah itu dosa kecil atau dosa besar? Ya, cuma bedanya teman-teman sekalian, kalau dosa kecil itu bisa diampuni dengan sholat, dengan wudhu, ya. Kemudian dengan semua ibadah lah, sedekah, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, semua ini bisa memaafkan dosa-dosa kecil. Tapi kalau dosa besar harus taubat nasuha. Artinya betul-betul kembali kepada Allah dengan tulus dan ikhlas. Imam Nawawi mengatakan syaratnya 3. Meninggalkan dosa itu seketika. Lagi zina berhenti, lagi riba berhenti, lagi bohong berhenti. Kemudian yang kedua menyesali. Dan yang ketiga berjanji kepada Allah tidak akan mengulanginya. Subhanallah, ini tidak sulit ya. Karena meninggalkan dosa itu bisa kita kerjakan setiap saat. Menyesal ini, kata ulama, semua orang yang buat dosa, Allah akan datangkan penyesalan. Allah datangkan penyesalan. Jadi penyesalannya itu semua muncul. Kayak orang habis berzina, orang habis menipu. Hilang itu. Muncul itu rasa menyesal. Sudah ada. Kemudian yang ketiga, janji sama Allah tidak akan mengulanginya. Maka akan diterima taubatnya insya Allah. Seperti itu. Kita tutup teman-teman sekalian dengan beberapa sabda Nabi SAW, diantaranya, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala selalu membuka tangannya di waktu malam untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di siang hari. Dan sesungguhnya Allah membuka tangannya pada siang hari untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di malam hari. Begitulah terus hingga matahari terbenam dari barat. Ya, maksudnya di sini, terbenam, ya, terbit dari barat, sampai terbit dari barat. Hadits yang selanjutnya, Allah subhanahu wa ta'ala sangat gembira dengan taubat hambanya. Jadi Allah ini subhanallah tidak mau kita masuk neraka, mau kita masuk surga. Makanya dia sangat gembira dengan taubat hambanya. Dan kita tutup dengan ini teman-teman sekalian insyaAllah. Kata Nabi SAW, Allah lebih gembira dengan taubat hambanya dibandingkan seseorang di antara kalian yang membawa seluruh bekalnya di atas tunggangannya. Ya, digambarkan tunggang itu zaman dulu seperti unta misalnya. Dia bawa semuanya bekalnya.
Kalau Anda mungkin naik mobil di zaman sekarang, membawa seluruh harta yang Anda punya, simpanan Anda, bawa di mobil. Kemudian kata Nabi SAW, dia melewati padang pasir yang tak bertuan. Nggak ada orang, nggak ada hewan, padang pasir tandus. Dia jalan, kemudian dia capek, dia istirahat di bawah sebuah pohon. Pohon itu pun bukan pohon yang rindang. Kemudian dia tertidur, waktu dia bangun, dia tidak menemukan untanya sama bekalnya, hilang. Lalu dia keliling-keliling mencari, tidak ketemu. Pada saat dia sudah putus asa, dia pun berkata pada dirinya sendiri, saya akan kembali ke pohon yang tadi saya tidur. Ya. Dan saya berharap pada saat saya bangun sudah mati. Maka Nabi SAW mengatakan dia pun kembali ke pohon itu, lalu dia tidur, ternyata pada saat dia bangun, dia temukan untanya sama bekalnya semua ada di depannya. Bagaimana gembiranya orang ini karena dia bisa melanjutkan kehidupan? Allah lebih gembira dengan tobat hambanya dibandingkan orang seperti ini.